kita nggak belajar matematika, mungkin kita nggak bakal tahu kalau matematika itu ada loh penerapannya di kehidupan sehari-hari kita. Dan juga salah satu materinya yaitu limit, turunan, dan integral. Mari kita lihat penjelasannya dengan video berikut ini. Kalian pernah nggak nemuin sesuatu di kulkas atau di meja makan yang tanggal kadaluarsanya tinggal 1 hari lagi? Walaupun warnanya masih sama, aromanya belum berubah, tapi kita tahu sebentar lagi bakal basi. Ternyata, proses menuju kadaluarsa itu bisa dijelaskan dengan konsep matematika yang disebut limit. Limit itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menjelaskan bagaimana sesuatu bisa mendekati suatu nilai tertentu, walaupun belum benar-benar sampai di titik itu. Kalau kita pikirkan, makanan juga begitu. Setiap hari, kualitasnya menurun sedikit demi sedikit, mendekati titik di mana makanan itu udah gak layak dimakan. Coba bayangin, kalau kita simpan roti tawar di meja dapur selama seminggu. Hari pertama, roti masih lembut dan harum. Hari kedua, mulai agak kering di pinggirannya. Hari ke-6, muncul bintik-bintik jamur kecil. Dan hari ke-7, roti sudah berjamur dan gak layak dimakan. Kalau kita ubah kualitas roti jadi angka, misalnya dari 100 sampai 0 atau segar sampai basi, nilainya akan turun terus sampai mendekati 0. Dalam matematis dapat kita lihat di sini ada suatu grafik yaitu penurunan kualitas roti tawar seiring waktu dalam waktu seminggu. Di situ ada titik merah di hari ke-7 dapat kita tuliskan sebagai limit T mendekati 7 atau hari ke-7. Jadi limit T mendekati 7 KT atau KT itu dalam kualitas roti tawar sama dengan 0. Jadi kualitas roti tawar hari ke-7 yaitu mendekati 0. Limit mengajarkan kita bahwa perubahan di dunia ini nggak terjadi secara tiba-tiba. Sama seperti makanan yang nggak langsung basi seketika, tapi perlahan-lahan kehilangan kesegarannya. Limit membantu kita memahami proses mendekati batas, entah itu waktu, suhu, atau kualitas. Dalam industri makanan, konsep seperti ini penting banget. Para ilmuwan dan produsen menghitung masa simpanan produk menggunakan model matematika yang pada dasarnya melibatkan limit. Dengan itu, mereka bisa menentukan kapan makanan hampir mencapai titik batas aman untuk dikonsumsi. Jadi, limit bukan cuma tentang angka di papan tulis. Limit adalah cara alam menunjukkan bahwa segala sesuatu punya batas. Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih penasaran seberapa cepat mobil yang kalian tumpangi melaju di jalan? Nah, pertanyaan sederhana ini bisa loh dijawab lewat konsep turunan. Apa yang disebut dengan turunan? Jadi, turunan adalah cara kita mengetahui berapa cepat sesuatu berubah. Nah, kalau kamu sedang naik mobil dan ingin tahu kecepatanmu pada detik tertentu, turunan bisa loh membantu menghitungnya. Secara sistematis, turunan adalah perubahan nilai suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya. Sekarang, bayangkan kamu melihat speedometer mobil. Nah, angka yang kamu lihat itu menunjukkan seberapa cepat posisi kendaraan berubah terhadap waktu. Nah, kalau posisi kendaraan kita tulis sebagai fungsi jarak st, maka turunannya yaitu x-aksen t adalah kecepatannya. Nah, bayangkan kamu mulai dari posisi diam, lalu mobilmu melaju makin cepat. Pernahkah kamu bertanya seberapa cepat mobilmu pada detik ke-5? Nah, pertanyaan itu bisa loh dijawab dengan turunan. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Ketika pengemudi menginjak rem, mobil mulai berkurang kecepatannya. Nah, turunan bisa membantu kita menghitung laju perlambatan mobil itu. Nah, misalnya kecepatan mobil dinyatakan dengan fungsi Ft sama dengan 80-10T, di mana T adalah waktu dalam jam. Maka turunannya adalah F aksen T sama dengan -10.
Nah, artinya setiap jam kecepatan mobil berkurang 10 km per jam atau mengalami perlambatan konstan sebesar 10 km per jam kuadrat. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Pada grafik pertama, menunjukkan kecepatan mobil yang menurun seiring waktu. Nah, sedangkan grafik kedua menunjukkan nilai turunan yang tetap di angka -10. Artinya, turunan menggambarkan laju perubahan kecepatan, atau dengan kata lain, percepatan dan perlambatan kendaraan. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa turunan itu bukan cuma angka dan simbol, tapi juga punya makna dalam kehidupan nyata. Mulai dari perhitungan kecepatan mobil, pertumbuhan populasi, sampai perubahan suhu, semua bisa dijelaskan dengan turunan. Dari belajar matematika jadi lebih seru ketika kita tahu makna dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pernah nggak sih lagi minum terus kepikiran, sebenarnya berapa sih volume gelas ini? Nah, hari ini kita nggak cuma minum teh ya, tapi kita bakal ngitung volume gelasnya pakai integral. Integral itu keren banget loh. Dia bisa menghitung luas, panjang, dan volume, bahkan untuk benda yang bentuknya nggak beraturan. Nah, untuk menghitung volume gelas, yang pertama kita perlu ketahui adalah tinggi gelas, diameter lingkaran atas gelas, dan diameter lingkaran bawah gelas. Selanjutnya, gelas kita putar terhadap sumbu X, lalu didapatkan rumus volume yaitu V sama dengan Pi integral X1 sampai dengan X2 Fx kuadrat dx. Sebelum mengerjakan integralnya, kita cari dulu persamaan garis lurusnya yang melalui dua titik, yaitu titik P 0,2,5 dan D 10,3,5 menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dengan Y1-nya itu adalah 2,5 dan Y2-nya itu 3,5. Lalu untuk X1-nya itu 0 dan X2-nya itu 10. Untuk yang Y-2,5/1 sama dengan X per 10 itu kita kerjakan dengan cara dikali silang, yaitu Y-2,5 dikali 10 dan 1 dikali X. Hasilnya yaitu X sama dengan 10Y min 25. Agar persamaan menjadi Y sama dengan, maka kita pindahkan 10Y-nya ini ke depan menjadi negatif 10Y sama dengan negatif X min 25. Nah, negatif 10Y ini belum 1Y kan? Maka kita bagi negatif 10Y ini dengan negatif 10. Didapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan X per 10 ditambah 2,5. X per 10 ini kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan 0,1X ditambah 2,5. Jadi, persamaan garis lurus yang didapatkan dari dua titik yaitu titik B 0,2,5 dan D 10,3,5 yaitu Y sama dengan 0,1X ditambah 2,5. Setelah kita ketahui persamaan garis lurusnya, baru kita bisa hitung volumenya. Karena Fx kuadratnya itu kita pakai dari Y. Jadi Y itu sama dengan Fx. Rumus volumenya tadi kan V sama dengan Pi integral X1 sampai dengan X2 Fx kuadrat dx. Lalu kita ganti X1 sampai dengan X2-nya itu dengan 0 dan 10. Karena tadi kan di depan diketahui X1-nya itu 0 dan X2-nya 10. Lalu untuk Fx-nya kita masukkan persamaan garis lurus yang tadi, yaitu 0,1x plus 2,5. Karena 0,1x plus 2,5 itu kuadrat, maka kita kerjakan yang kuadratnya itu kita kuadratkan dulu, hasilnya menjadi Pi integral 0 sampai dengan 10
0,01x kuadrat ditambah 0,5x ditambah 6,25 dx. Lalu kita integralkan, hasilnya menjadi 0,01x pangkat 3 per 3 ditambah 0,5x kuadrat per 2 ditambah 6,25x dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 10. Pi di sini memiliki nilai 3,14, lalu x-nya itu kita ganti dengan 10. Kita kerjakan sehingga mendapatkan hasil yaitu 3,14 dikali 3,33 ditambah 25 ditambah 62,5. Hasilnya menjadi 3,14 dikali 90,83. Setelah dikalikan, ternyata hasil dari volume gelas itu adalah 285,2062. Ternyata integral itu nggak cuma rumus yang ada di buku loh. Dari bentuk sederhana kayak gelas aja, kita bisa hitung pakai integral untuk mencari volumenya.